kenapa mahasiswa juga harus turut andil dalam perjuangan upah. Karena kedepannya suka nggak suka, mau tidak mau, kami dari mahasiswa juga akan menjadi buruh seperti kawan-kawan. Selamat siang kawan-kawan buruh. Tapi kayaknya kawan-kawan buruh kita agak sedikit kurang energi. Karena saya lihat dari sudut kiri, sudut kanan, depan, dan belakang. Yang di bagian belakang itu agak berteduh-teduh, berduduk-duduk, seperti kurang semangat. Tapi tak mengapa. Karena hari ini bukan lahir, hari ini bukan menjadi akhir dari segala perjuangan kita, tapi kedepannya kita pastikan bahwa buruh, tani, mahasiswa akan menguasai kekuatan politik Indonesia. Sebelumnya, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup tani, hidup segenap rakyat yang tertindas. Persatuan buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Oke, kawan-kawan, saya mewakili Serikat Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam aliansi Gebrak. Kenapa mahasiswa juga turut andil dalam perjuangan upah? Kenapa mahasiswa juga harus turun dalam memperjuangkan upah? Karena uang jajan kami kurang. Sebenarnya uang jajan kami kurang. Ketika upah buruh itu rendah, ketika daya beli masyarakat itu turun, maka yang menjadi dampaknya adalah uang bekal kami, uang jajan kami itu akan menurun juga. Tidak berhenti di sana kawan-kawan. Ketika upah buruh juga semakin rendah, maka masa depan kami tidak memiliki kepastian. Maka sebelum melanjutkan orasi, kawan-kawan yang dipanggil namanya dari serikat-serikat buruh dan perwakilan pimpinan organisasi tadi segera bisa merapat ke mobil komando. Sekali lagi, segera merapat ke mobil komando karena kita akan segera masuk bermediasi dengan Kemenaker. Kawan-kawan sekali lagi yang dipanggil namanya tadi itu bisa segera merapat ke mobil komando kawan-kawan. Segera. Sekian dan terima kasih. Silakan. Maaf kawan-kawan, ada iklan sedikit untuk memanggil kawan-kawan yang akan masuk audiensi. Saya akan melanjutkan. Kenapa mahasiswa juga harus turut andil dalam perjuangan upah? Karena kedepannya suka nggak suka, mau tidak mau, kami dari mahasiswa juga akan menjadi buruh seperti kawan-kawan. Kami dari mahasiswa juga merupakan anak kelas pekerja, anak kelas buruh yang sampai saat ini masih jauh dari sejahtera. Kita ketahui sendiri bahwa upah buruh dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Upah buruh selalu diberikan hanya untuk sekedar mampu untuk memenuhi kehidupan, bukan untuk layak, tapi hanya sekedar mampu. Atas dasar itulah kita dari mahasiswa juga bersama kawan-kawan buruh ikut andil dalam perjuangan ini. Karena di satu sisi biaya pendidikan, biaya sekolah, biaya kuliah, dan biaya kehidupan lainnya itu sangat-sangatlah tinggi. Terlebih ke depannya UKT di kampus-kampus negeri itu akan mengalami pelonjakan. Itu sangat jauh mengalami pelonjakan kenaikan angka. Tapi di satu sisi buruh justru mengalami kenaikan upah yang sangat-sangat rendah. Pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa roda-roda perekonomian, roda-roda pembangunan di negara ini itu tidak lain tidak bukan dijalankan oleh kelas pekerja. Tidak lain dan tidak bukan itu sendiri dijalankan oleh kawan-kawan kelas buruh Indonesia yang sampai saat ini masih dalam belenggu penindasan. Kenapa saya masih bilang dalam belenggu penindasan? Karena upah buruh yang sangat jauh dari kata berkualitas, upah buruh yang sangat jauh dari kata layak,
itu membuat bagaimana buruh tidak bisa menikmati hidup yang layak, bagaimana buruh tidak bisa menjadi lebih produktif. Ketika buruh produktif, apa upahnya, apa apresiasinya? Hanya upah sekian persen. Di tahun kemarin kita sama-sama menyaksikan upah pekerja atau upah buruh itu sudah lebih dari 0,3% kenaikannya. Kalau kata orator sebelumnya itu sekitar 14 sampai 30 ribu rupiah saja. Sedangkan biaya pendidikan, biaya kebutuhan pangan, biaya kebutuhan lainnya itu melonjak sangat tinggi, kawan-kawan. Saya tidak akan berbicara banyak hal, karena pada sejatinya kita ini sama-sama ditindas. Buruh mungkin akan ditindas di pabrik-pabrik, tapi kami mahasiswa juga sebenarnya akan menjadi buruh itu sendiri dengan berbagai program-program pendidikan yang mendekatkan kami sebagai buruh tanpa upah. Ada program MBKM yang mengharuskan kami magang yang diupah dengan nilai A, B, C tanpa ada nominal. Hal itulah yang melandasi kami untuk bagaimana terus melakukan perjuangan bersama kawan-kawan buruh, karena sejatinya ke depan kami akan juga menjadi buruh-buruh itu sendiri. Kami juga membutuhkan kepastian hukum. Kita juga membutuhkan kepastian hukum atas kesejahteraan itu, kepastian hukum pekerja, kepastian atas upah, kepastian hukum atas bagaimana kita menjadi pekerja-pekerja yang layak dan tidak menjadi pekerja outsourcing atau pekerja lepas. Karena saat ini di Indonesia kelas pekerja yang paling banyak atau mendominasi adalah kelas pekerja informal yang tidak memiliki kepastian atas status kerjanya, yang tidak memiliki upah atau kepastian atas upahnya, yang tidak memiliki status yang pasti. Hal itulah yang membuat itu menjadi ancaman-ancaman bagi kita ke depan, khususnya di kawan-kawan mahasiswa. Saya tidak banyak menyampaikan pendapat, tapi sebelum mengakhiri orasi saya ingin mengucap satu kalimat. Jika kesejahteraan secara ekonomi, partisipatif secara budaya, demokratis secara politik, dan adil secara sosial itu adalah kemustahilan, maka mau tidak mau buruh, tani, mahasiswa, dan segenap rakyat tertindas lainnya harus membuat kemustahilan itu menjadi mungkin, menjadi kenyataan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Mantap, terima kasih teman-teman mahasiswa. Sama-sama ditindas oleh sistem kapitalisme. Dari media panggilan untuk kawan-kawan media gebrak, kawan Tajudin merapat ke mobil komando, media gebrak,